Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua hanya di channel YouTube Brave Tami dan Benua tentunya, dan tentunya di The Lawyer. Kali ini gua ingin membahas sedikit tentang apa sih yang lagi viral yang saat ini sedang mengisi di kolom berita, bahkan di kolom komentar para netizen, masyarakat di Indonesia tentunya. Banyak yang berita-berita yang menurut gua saat ini yang bisa dikatakan berita-berita kurang ajar ya, berita-berita yang sangat menyentuh perasaan kita semua, yaitu terkait dengan kasus pelecehan gitu. Sebelumnya mungkin saya membahas mengenai kasus pelecehan yang dilakukan oleh seorang ustadz terhadap santriwati, dan ada juga kasus pelecehan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh 4 orang pria terhadap seorang wanita begitu, dan bahkan katanya anaknya dibanting di tempat tidur sampai mengakibatkan meninggal dunia. Katanya wanita tersebut tuh ditodong oleh pistol gitu, diancam akan dibunuh, ditodong juga dengan pisau begitu ya, atau dengan pisau di lehernya, bahkan dicekokin oleh narkoba begitu, dipaksa untuk mengkonsumsi narkoba, lalu diperkosa oleh 4 orang pria, dan pada saat itu katanya lakinya atau suaminya itu lagi pergi mancing begitu. Nah, yang mirisnya dari kasus tersebut adalah heboh berita bahwa katanya salah satu pelaku melaporkan korban atau melaporkan wanita tersebut dengan pencemaran nama baik begitu, dan terbit LP-nya begitu ya. Ada laporan polisi terkait dengan pencemaran nama baik. Saya agak sedikit miris dengan kasus tersebut. Saya agak sedikit aneh begitu. Siapa saja sebenarnya memang bisa melakukan laporan polisi. Siapa saja bisa melaporkan suatu kejadian kalau seseorang merasa dirugikan atas sebuah tindakan pidana begitu. Tetapi kita harus melihat begitu. Memang benar wanita tersebut mungkin menggunakan pengacara, lalu sempat mengundang media dan menceritakan kejadian tersebut, atau mungkin si wanita tersebut, saya sebenarnya nggak tahu persis ceritanya ya, saya baru diceritakan juga begitu ya. Atau mungkin wanita tersebut ketika mengundang media dan melakukan konferensi pers atau diwawancara oleh sejumlah wartawan, wanita tersebut menyebut nama begitu, menyebut nama, lalu adalah dugaan tindak pidana pencemaran nama baik begitu. Tapi kan kita harus pakai akal gitu. Ayo kita coba-coba berpikir dengan akal sehat kita. Segala sesuatu tindak pidana itu ada hubungan kausalitas di sana. Ada suatu kejadian sebab dan akibat begitu. Kenapa wanita tersebut bisa melakukan pencemaran nama baik? Karena dia sudah merasa dirinya direnggut kesuciannya. Dia sudah merasa dirinya itu disakiti, dirugikan, anaknya sampai meninggal dunia begitu. Lalu bisa saja orang tersebut merasa nama baiknya tercemar, melakukan pelaporan terhadap kepolisian atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh wanita tersebut. Kan menurut gue ini adalah hal bego begitu. Hal yang bego, hal yang menurut gue tidak menurut gue adalah hal yang sangat bejat sekali yang dilakukan oleh pria tersebut. Dia tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan gitu. Dia sudah melakukan pemerkosaan, tetapi karena namanya disebut dia merasa merasa dirugikan katanya, lalu dia melakukan laporan polisi. Sebenarnya yang harus kita koreksi dari sini adalah SPKT gitu, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu begitu. Mohon maaf, ini saya harus mengkritik dan saya harus memberikan saran begitu ya. Ketika ada perkara serupa terjadi begitu, dan sudah jelas ada seseorang yang merasa menjadi korban atas tindak pemerkosaan, harusnya kepolisian itu tidak perlu lagi menerima perkara pencemaran nama baik begitu, laporan pencemaran nama baik. Karena kalau itu diterima, maka polisi tetap harus bekerja secara profesional dan akan memproses laporan polisi itu gitu. Karena pencemaran nama baiknya ada. Dan kalau kita bicara keprofesionalan dari pihak kepolisian, dari pihak penyidik, maka wanita tersebut harus diproses secara hukum atas tindak pidana yang dia lakukan juga begitu. Tetapi kan
Di sini menurut gua kalau SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, menerima laporan tersebut, ini kan sama dengan mencoreng nama daripada institusi kepolisian begitu. Karena kalau dia terima ini laporan, saya kasih logikanya ya, dia terima ini laporan, meskipun dia jalani gitu ya, ketika si penyidik menjalani proses hukum untuk si wanita tersebut karena melakukan pencemaran nama baik secara profesional, maka institusi kepolisian 1000% akan dihujat oleh netizen. Percaya sama gua. Dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian akan menurun. Itu jelas. Nah, kalau seandainya laporan polisi tersebut diterima, terus tidak dijalankan oleh pihak kepolisian, maka kembali lagi dilema. Pihak kepolisian akan dianggap tidak profesional menjalani suatu perkara oleh sebagian orang, oleh sebagian pihak. Meskipun opini netizen sudah mengarah membela terhadap korban dan mungkin berharap agar pelaku dihukum begitu. Tetapi kan rasa-rasanya agak aneh begitu ketika perkara tersebut diterima, ada kedilemaan, ada satu kebimbangan atau keraguan-raguan dari pihak kepolisian begitu. Menurut saya harus ada ketegasan dari pihak kepolisian ketika perkara tersebut bisa dikatakan mencuri perhatian publik ya. Lalu seorang wanita menjadi korban pemerkosaan, diproses, dia sudah melakukan laporan polisi, dan ketika dari pihak yang dilaporkan atau terlapor tersebut atau tersangka ingin melakukan laporan balik, melakukan kontra lapor, harusnya pihak polisi bisa meng-cut. Harusnya pihak polisi itu harus bisa menolak laporan polisi tersebut. Itu sah. Karena perkara tersebut masih menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan, begitu. Ada hubungan kausalitas di sana, ada hubungan sebab dan akibat di sana. Sehingga pihak kepolisian bisa saja meminta pelapor, sudah nggak apa-apa, pengaduan tersebut akan kami terima, akan tetapi akan kami limpahkan perkara tersebut ke penyidik atau unit yang terkait. Sehingga penyidik akan memproses secara bersamaan di dalam satu perkara, dan penilaian penyidik juga harus berimbang. Artinya begini, kenapa bisa si wanita tersebut melakukan pencemaran nama baik? Karena dirinya dirugikan, ada alasan, ada sebuah itikat baik di sana. Dia ingin memperjuangkan, dia ingin menyuarakan isi hatinya. Anaknya meninggal karena dibanting oleh para pelaku. Nah, dari hal itulah menurut gua yang harusnya dilakukan oleh pihak polisian, bukan malah membuat bentuknya LP ya, surat tanda lapor begitu. Ya sebenarnya itu sangat, menurut gua adalah sangat konyol begitu, ngawur begitu. Kalau seandainya ada bentuk LP, ada bentuk surat tanda penerimaan laporan itu gitu. Jadi saran saya mungkin ini kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak dia di mana sih, Riau ya? Ya, Riau, di Kapolda Riau, untuk segera mengevaluasi kerja para SPKT gitu. Saya berharap untuk kejadian tersebut, untuk laporan tersebut tidak diproses, diberikan apalah bentuknya, misalnya surat pemberitahuan pemberhentian penyelidikan gitu ya, SP2 Lit gitu. Itu bisa dilakukan gitu, karena menurut saya tidak pantas. Kalaupun memang ingin disatukan, ya satukan saja perkaranya gitu. Jangan dilakukan secara parsial gitu. Bisa dilakukan digabungkan perkara. Ada dua perkara yang mungkin kejadiannya sama, pelakunya sama, ada kaitannya, ada hubungan kausalitas. Menurut saya itu bisa digabungkan begitu. Dan menurut pakar-pakar hukum senior-senior saya juga, saya yakini sama, itu bisa digabungkan begitu. Sehingga hal tersebut untuk menjaga nama baik, profesionalitas dari pihak kepolisian. Karena tadi yang saya sampaikan ada dua mata pisau di sana untuk nama baik institusi kepolisian Republik Indonesia begitu. Kalau seandainya proses hukumnya tidak dijalankan sementara orang sudah melakukan laporan polisi, di sana akan diuji profesionalitas daripada kepolisian, akan diuji objektivitas daripada kepolisian,
Nah, sementara kalau dijalankan maka dari pihak kepolisian juga akan dihujat oleh banyak netizen, akan dianggap pihak kepolisian berpihak kepada yang salah, padahal mungkin polisi melakukannya secara profesional begitu. Jadi saya sangat memohon sekali kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kapolda Riau untuk segera menindaklanjuti perkara tersebut, dievaluasi dengan baik agar pelaporan polisi yang dilakukan oleh para pelaku tersebut untuk dibatalkan dengan bentuknya surat pemberitahuan pemberhentian penyelidikan, dan mungkin bisa digabung perkaranya menjadi satu penyidik gitu ya, dan 4 orang pelaku tersebut bisa segera diproses ya, karena ini adalah kejadian yang sangat meresahkan bagi banyak orang. Meskipun ini kejadiannya di Riau, tetapi ini akan menjadi contoh bagi begitu banyak orang. Jangan sampai nanti besok-besok di Jakarta, di Bogor atau dimanapun ya, mereka melakukan pemerkosaan, bisa seenak jidat begitu. Segera ambil tindakan, tersangkakan orang yang benar-benar terlibat, siapapun itu yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, segera untuk diproses secara hukum ya, sesuai dengan porsi perbuatannya masing-masing begitu. Jadi saya berharap kepada Bapak Kapolri dan Kapolda Riau memberikan tanggapan atas perkara tersebut, memberikan atensi perhatiannya agar perkara tersebut bisa segera selesai dan masyarakat, netizen terutama, mendapatkan jawaban atas kepastian daripada perkara tersebut begitu. Semoga dari perkara tersebut yang sudah viral dan 4 orang tersebut ketika sudah dihukum, dirilis dan dipampang di depan masyarakat, bisa menjadi efek jerah bagi para pelaku pelecehan seksual, para pelaku kekerasan seksual terhadap siapapun di Indonesia. Itu aja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa didengar oleh para petinggi-petinggi Polri di sana. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa untuk di-subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua. Ciao.